tolong ceritakan kepada saya dan kawan-kawan yang menonton nanti tentang perjalanan hidup dari mulai nol gitulah menuju hidayah, menuju seperti yang sekarang. Cerita-cerita dari luar, Ivan itu dulu matanya juga bagus, jelas gitu, karena banyak minum, mabuk segala macam, akhirnya sampai tidak melihat. Tetapi ketika sudah tidak melihat, itu Ivan sudah sekarang hafal 6 juz Al-Quran, subhanallah. Nah, sekarang ceritakan coba. Ya alhamdulillah saya dulu saya pernah mengenal minum-minuman dari mulai kelas 3 SD. 3 SD ya Pak, sampai minum-minuman obat-obatan yang memabukkan itu Pak. Ya terus berkelanjutan sampai singkatnya mata saya sampai tidak bisa melihat kayak gini Pak. Kelas 3 SD sudah minum? Udah minum Pak. Nah sesudah itu saking nikmat eta minuman sareng obat-obatan, jadi gue tidak mengenal siapa diri saya. Nah alhamdulillah sekarang saya bisa berpikir gitu, mencoba untuk mengenal diri saya. Soalnya ada salah satu hadis yang bunyinya man aropa nafsah pakon aropa robah. Singsa saja mi anu kena dirina pasti kena ka robna, ka Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana ceritanya kok sampai kenal Rob? Sampai apa karena mata? Aduh, ini nggak enak mengesti bisa ningali ke Allah, atau sebelumnya kita mulai kemana? Ya pertama memang itu dari mata, udah agak berpikir saya, istri saya ninggalin. Setelah mata nggak melihat, istri juga ninggalin saya Pak. Yang ketiga ibu saya meninggal Pak. Ditinggalin juga kan ya? Iya. Ditinggalin juga. Terus? Jadi itu yang kerasa oleh saya itu cambukan dari Allah. Memang itu kalau dilihat dari dari sisi logika, menyakitkan Pak. Tapi yang dirasakan oleh saya itu suatu karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah buat saya. Mulai terasa bahwa itu adalah kasih sayang Allah sejak kapan? Sejak waktu ditinggalin sama 3 hal itu. Istri meninggalkan, Ya. Ibu meninggal. Iya, ibu meninggal juga. Nah dari situ mulai mata tidak bisa melihat. Iya Pak. Akhirnya saya berpikir bahwa ini karunia dari Allah. Ada teman saya terus Pak yang menyampaikan apa? Menyampaikan ya. Memang kalau seperti kejadian seperti itu kode-kode dari Allah, kata dia seperti itu. Iya. Ya pada intinya ada yang ngajak hijrah Pak. Nah terus saya dicobain sama saya, ternyata hijrah itu nikmat Pak. Lebih nikmat dari mabuk yang kemarin-kemarin itu. Gak ada apa-apanya Pak itu mah Pak. Itu mah sepele Pak. Mabuk. Pertama sih mabuk itu nikmat. Iya. Sebelum kenal diri dan Rob. Iya. Tapi setelah hijrah, kenal diri dan Rob, itu ternyata ada yang lebih nikmat. Masya Allah, lebih nikmat itu Pak. Terus kenikmatan itu dirasakan. Iya. Sampai kok bisa baca Quran padahal tidak bisa melihat. Itu berangkat dari keinginan yang kuat. Hati. Ya kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa Pak.
belajar terus menerus Pak. Itu rutin ya baca Quran itu? Ya rutin, kalau nggak ketemu sama guru ngaji, saya ngedengarkan dari murota dari HP. Oh, dari HP. Iya, diulang-ulang seperti itu. Kalau baca kan nggak lihat, tapi berkata. Konon kabarnya dari teman-teman itu bisa baca Braille Quran. Iya, kalau baca gitu kan beda kalau penglihatan mata dohir sama mata batin itu jauh beda Pak. Jauh beda. Kalau sama mata hati Cipanas juga udah kelihatan Pak. Wish, ada jembatan, di bawah jembatannya ada konter, ke sebelah kanannya ada kantor polisi, ke sebelah kanan juga ada lapang brimob. Nah itu istana di depannya. Ya itu main hati Pak. Kalau mata dohir nggak kelihatan di sini Pak. Jadi yang dipakai sekarang itu mata batin. Iya Pak. Dari siapa itu mata batin bisa melihat? Dari sang Al-Khaliq, sang pencipta saya. Bisa dites gak? Satu ayat atau satu surat kalau batinnya satu ayat saja. Oleh yang lain. Coba. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Segitu cukup Pak. Sakit itu sudah. Apa kiatnya? Sampai bisa menghafal dengan cepat? Berapa bulan bisa hafal sampai nanti? Nah itu tergantung keinginannya Pak. Itu keinginan ngaruh Pak. Paling ya kalau diukur sebulan dapat Pak. 6 juz. Ya enggak, kalau 6 juz cuman bertahap gitu. Bertahap. Bertahap. Saya tanya dulu, ini di sebelah ini siapa ini sebelahnya? Oh itu Kang Rian. Kok bisa lihat ya Kang Rian ini katanya? Udah kenal dari lama, dari semenjak hijrah. Sekarang gitu. Sebelum hijrahnya kenal. Sebelum hijrah mungkin bisa dikatakan musuh ya. Oh, ya kan sama-sama di jalan gitu ya. Ya. Orang-orang kan kalau di jalan mabuk, dan normal lah, mungkin banyak keributan, barangkali pernah jadi musuh, bisa jadi sahabat. Tapi ketika hijrah, alhamdulillah jadi saudara dunia dan akhirat. Amin. 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 Jadi keinginan untuk berhijrah, langkah pertama yang saya rasakan itu mengingatnya dosa-dosa yang begitu banyak yang setiap hari dilakukan, mabuk-mabukan sampai mata saya juga nggak bisa melihat. Terus Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang sama saya sehingga saya masih diberi napas dan umur sampai saat ini. Saya berpikir bagaimana umur dan napas kita dimanfaatkan gitu. Ya mungkin menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia telah disediakan di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Dari surat An-Nisa ayat 100 itu janji Allah. Mudharaman kasyira wa sa'ah, dan Allah memberikan segala kesempatan peluang untuk orang-orang yang berhijrah. Kesempatan banyak, kesempatan mencari ilmu, kesempatan berbuat baik, peluang untuk mendapatkan surganya Allah sesuai keinginan kita, karena Allah sesuai pesan hambanya. Kalau tadi keinginan itu kan secara fisik, kayak saya mau ngambil kopi, kan harus melihat kopi. Nah, tetapi tidak begitu toh sekarang, karena sekarang itu kan sudah tidak mampu punya penglihatan yang bagus. Itu gimana sampai jadi dengan hati ya, dengan hati. Jadi kalau mata nggak bisa melihat, yang diutamakan itu adalah hati. Ketika hatinya sehat, maka seluruh badannya pun akan sehat. Ketika hatinya buruk, maka seluruh badan pun akan
Jadi manusia itu tergantung hati. Di dalam diri manusia itu, pemimpin manusia itu adalah hati. Hati itu sangat mendasar. Jadi kalau hatinya baik, pergerakannya juga ya, hidupnya juga insya Allah pasti baik. Kalau hatinya buruk ya bisa ya, gitu ya. Hatinya buruk gitu ya. Apa yang bisa diajarkan kepada kita semua dari perjalanan hidup ini juga Ya. Ariana, Yang diajarkan berhijrah itu. berhijrah agar saya bertato kan ini Iya. banyak Iya. tato. Iya. Tato itu banyak juga ini bintang-bintang. Oh, bintang 5 Pak. Bintang Iya. dari jenderal ya. Iya. Tapi bisa hidup di masjid juga, bisa menghafal Al-Quran. Jadi Pesannya apa? untuk berubah ya menjadi lebih baik itu harus berteman dengan orang-orang yang soleh, tapi solehnya dalam artian solehnya ukuran Allah, bukan soleh ukuran manusia. Kalau orang soleh ukuran Allah, maka di hadapan manusia pun sudah pasti soleh. Kalau orang soleh Di hadapan manusia saja. belum tentu di hadapan Allah soleh. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang soleh menurut takaran Allah. Jadi orang soleh itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia kita kan selalu ada yang menausiahi, yang menyampaikan kebaikan, di akhirat juga bisa memberikan syafaat. Begitu. Jadi bertemanlah dengan orang-orang soleh, pegang erat dan jangan lepaskan orang-orang soleh. Itulah yang akan bisa membuat perubahan, karena satu kaum tidak akan berubah ketika kaum itu mau berubah. Allah tidak akan merubah kaum itu ketika kala kaum itu tidak mau berubah, dan Allah akan merubah kaum itu jika kaum itu mau berubah. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bunyinya kayak apa? Artinya Allah tidak akan merubah satu kaum, artinya kaum di situ anfusnya dirinya pribadi jika dirinya nggak mau merubah. Jadi perubahan itu harus dari diri. Dari diri dirinya sendiri, sendiri. mulai dari diri gitu. Jadi hidayah dan petunjuk itu bukan ditunggu tapi harus dijemput gitu ya. Hidayah itu harus dijemput. Gitu. Jadi jangan sia-siakan hidup kita ketika di dunia, karena hidup kita itu cuma sebentar. Di akhirat lama ya. Oh, lama di akhirat. Kalau orang masuk surga, selamanya di surga. Kalau orang masuk neraka, ya Selamanya. lama juga ya, tergantung amalnya gitu. Tapi umat Nabi Muhammad diberikan peluang-peluang yang besar untuk masuk surga. Tapi digosok-gosok dulu. Iya, tapi Kayak Aladin. ayahnya digosok juga. Jadi kalau bisa jangan masuk neraka dulu, langsung ke surga syahid. Kalau bisa. Ya Allah. Kalau disabel aja. Dong bisa. Saya baru tahu ini bahwa ada kelompok di sini yang bergabung di SOS itu. Nah, itu di mana itu diajak atau masuk sendiri atau apa itu? Apa SOS itu? Ya diajak takliman, Talim. diberikan pengarahan-pengarahan untuk lebih baik lagi ya. Jadi kan sekarang kehidupan sekarang di luar itu sangat sensitif ya untuk keburukan ya. Oke. Jadi kalau nggak ada yang ngajak kebaikan, pasti ada yang ngajak keburukan gitu. Oke. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi saling mengajak dalam kebaikan. Namun bahasa Sunda nama silih suntrungkeun ka surga gitu. Nah, silih suntrungkeun ke surga. Oh, keren eta. Dari mulai awal sampai sekarang menjadi seperti ini. Ya, dulu di kehidupan saya yang sebelum sekarang, saya merasakan banyak hal yang indah, Yang indah. bahagia. Berawal sekitar tahun 97, 97. terjun ke jalan dunia hitam, minuman, narkoba dan segala macam. Itu sangat indah, nikmat. Mungkin kalau orang yang pernah bermasalah, saya belum pernah bermasalah. Saking nikmatnya. Saking nikmatnya. Dalam perjalanan itu saya tidak merasakan adanya larangan, adanya perintah, segala sesuatu terserah saya. Mabok, Minum, judi, kejahatan-kejahatan yang lain, otomatis pasti saya lakukan karena saya membutuhkan. Yang mungkin pada akhirnya nanti di 2015
hampir setiap hari saya harus minum walaupun itu sedikit karena kebutuhan. Bangun tidur itu harus minum ya. Harus minum walaupun sedikit supaya siangnya, sorenya, malamnya badan saya terasa enak. Itu nikmatnya itu ya. Tapi rugi Pak, karena sudah kebiasaan. Orang mungkin sebotol 2 botol bisa mabuk, saya belum. Rugi. Uang yang harus dikeluarkan lebih banyak. Iya. Disitulah ada faktor pendukung untuk menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya saya supaya mendapatkan uang untuk memberi hal-hal yang seperti itu. Dan tidak ada rasa takut. Ada polisi, tidak ada rasa takut. Mungkin beberapa kali saya overdosis 4 kali, rehabilitasi, masuk rehab 3 kali, tapi terpengaruh. Nggak ada pengaruhnya sedikit pun. Overdosis beres, tidak kapok Itu lagi. karena kebutuhan. Pas overdosis pertama saya nggak meninggal, kuat saya. Terjadi lagi overdosis yang kedua, tidak meninggal, saya Merasa paling masa sombong saya. ya. Ketiga, keempat, tidak berubah pikiran saya supaya menjadi orang baik, tidak. Saya masih konsisten di dunia saya sampai akhirnya di 2015. Enggak, sebelumnya pernah ditahan polisi atau apa? Ya beberapa kasus. Bisa jadi dari narkoba, dari keributan, huru-hara dan segala macam lah. Itu mungkin sudah bukan aib lagi. Itu Karena ya udah biasa lah, karena kebiasaan. Selama 18 tahun saya di dunia narkoba, rehabilitasi tidak berpengaruh. Pepatah Ustadz. Mending gelut Pak, jangan usah dong. Oh, jadi lamun di pepatahan Ustadz ya. Tong boro Ustad, mana lain sasa inung aing bapak aing oge teu ngaruh. Jadi saha maneh pepatahan urang. Itu bahasa yang keluar. Ya, saudara. Tidak ada pengaruh. Menarek, bahasa saya pernah dinasihati oleh Ustad. Kalau mau menasihati saya, tidak dengan lisan, doakan supaya saya bisa ikut berjamaah dengan Anda. Jangan diucapkan dengan lisan, karena yang terdengar bukan hal baik, hal buruk yang membuat panas telinga. Mungkin setiap orang yang dulu dalam dunia seperti itu hampir sama. Jadi tidak ada nilai kebaikan, Mas. Ya, Yang baik itu asing. yang baik itu asing. Asing, tidak perlu dikenal, dan bahasanya tidak perlu dikenal. Tadi ketemu perempuan itu. Oh, Ah. Nah, awalnya dipertemukan dengan seorang wanita dan keluarganya yang Islam. Tapi pertemuan itu hanya 1 kali, Pak. di mana itu? Di rumahnya 1 kali, face to 1 kali. Kalau bahasa sekarang ngapel, terus main ke rumahnya. Saya pacaran sama bapak, bukan sama anak. Sama bapak ini. Saya pacaran bukan sama anaknya. Jadi Itu pacaran. baru tahu. Kalau di Muslim itu kita bukan muslim, bukan mahramnya, tidak ada, Tidak boleh. tidak ada alasan untuk kita bertemu atau pacaran. Itu baru tahu. Baru tahu. Pertama aneh, ini yang pacaran anaknya apa bapaknya? Karena saya dibatasi. Saya belum niat Pak, belum niat untuk menjadi orang baik. Oke. Tapi masih jadi syariat. Wanita ini masih menjadi syariat. Sampai akhirnya saya dipertemukan dengan bapak, ngobrol. Karena waktu itu emang pacarannya dengan bapak. Ngobrol banyak tentang kebaikan. Saya masih belum menerima. Saya hadir di situ menyimak, tapi hati belum menerima. Oke. Masih Mau mendengar. tapi masih mau mendengar. Aduh, hatur nuhun pisan. Ini terima kasih banyak ini pengalaman-pengalaman yang menyentuh, yang bisa mungkin menjadi tauladan bagi teman-teman sekalian. Insya Allah. Terima kasih nih
aduh sudah memberikan paling tidak pengalaman lah buat Rezeki, Pak. teman-teman. Ya. Rezeki Kang Abi. Oh, ya, mudah-mudahan, amin. Umpamanya misalnya setelah ini ada yang menjadi lebih baik, berarti rezeki buat Ya, saya. itu. Menambah saudara saya Ya, nanti. ya, amin. Selain pengalaman berhijrah, di sini sudah hadir Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz ini saya kira yang rajin memberikan tausiah ya. Selain ketua BIS tadi itu memberi ini yang saya kira sering sekali ya Pak Ustadz ya. Sering sekali beri. Itu gimana ceritanya sampai mau terjun ke dunia yang orang bau gitu ya, sampah. Itu gimana ceritanya tuh Pak Ustadz? Ceritanya ini panggilan hati ya Pak ya. Panggilan hati. Ya. Karena Ini ya Pak. Allah Subhanahu wa taala inna Allah la yanzuru ila ajsamikum waswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh, harta kekayaan, tapi Allah melihat hati dan amal. Saya tidak merasa seorang ustadz, mungkin hanya background luarnya saja, casingnya saja. Tapi mutiara intannya mungkin ada di seperti itu. Ya Pak ya. Mungkin nanti di Wallahu alam ending terakhirnya entah husnul khotimah entah suul khotimah. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang hadir yang datang ataupun saya keluar mereka husnul khotimah. Amin. Kita saling menyelamatkan, saling berdoa, saling mendoakan. Itulah fitrah Islam yang sebetulnya. Tidak memandang seseorang itu wah ini seperti itu, tidak. Di hadapan Allah tergantung ketakwaannya. Nah, saya merasa salut. Saya belum bisa seperti ini. Kalau Allah menakdirkan seperti ini misalnya Kang Agung kepada saya, belum tentu saya bisa. Menakdirkan kepada yang lain sampai seperti itu. Ada contoh yang santri yang ngaji Kang Riyad sampai matanya sudah gak melihat, ada beberapa teman. Tapi mereka bersabar, berjuang terus, bahkan mengucapkan syukur. Bagaimana mereka yang dianggap oleh kebanyakan tidak berharga seperti sampah tadi, ternyata kalau didaur ulang akan lebih berharga dari aslinya. Maka itu prinsip saya, ingin memberikan yang terbaik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya belum tentu husnul khotimah, belum tentu baik menurut Allah, tapi mudah-mudahan dengan kebaikan ini mereka yang merasakan, mereka yang menilai, bukan saya yang menilai. Terakhir, apa pesan Pak Ustadz terhadap para ustadz lain, para mubalik, para kiai, agar Ya. masyarakat kita itu perlu sentuhan-sentuhan seperti yang Ustadz lakukan? Pesannya dari saya, siapapun itu, dimanapun itu, kita tidak boleh suudon, tidak boleh suudon. Belum tentu kita baik, belum tentu kita benar, tapi kebenaran itu yang dilihat dari orang lain. Itu prinsip. Untuk pesan para ustadz yang lain, mari meskipun tinggi ilmunya bagi saya, kalau toh tidak bisa memberikan ilmu penerangan kepada yang lain, maka keilmuannya belum diakui. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami Hatur sama-sama. nuhun Ustadz. Aduh ya, kita sudah bicara banyak ini soal-soal yang berkenaan antara negatif positif ya, antara narkoba kriminal sama dengan yang sentuhan-sentuhan rohani keagamaan.